Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu sekalian. Kaifahalu? Apa semuanya baik-baik saja? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan ya? Ya, Bu. Iya, Betul. harus sarapan dulu, minimal minum susu ya, atau ngemil kue dulu biar ada tenaga untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Herianti, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 8 Batam. Dan Ibu, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Kelas Muhammad Iqmal. Ya, untuk itu semuanya bersiap untuk mengikuti doa bersama. Silakan Iqmal. Ya, ayo silakan Pak Ustadz. Muhammad Iqmal Alfrianta, ketua kelas kita. Silakan Nak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Masya Allah, syukron untuk Muhammad Iqmal karena sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga sampai di penghujung pembelajaran nanti semuanya lancar ya, tanpa halangan apapun. Selanjutnya absen dari sekretaris kelas, silakan laporannya. Ya, Bu. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 11 orang, Bu. Iya, ada yang konfirmasi? Ada yang konfirmasi 1 orang katanya handphonenya rusak. Oke, nggak apa-apa. Nanti tolong di share ulang ya ketidakhadiran dan yang hadir pada hari ini ya Nak di grup kelas sehingga wali kelas pun juga akan tahu keaktifan dan ketidakhadiran siswanya ya. Begitu juga dengan Ibu, silahkan nanti di japri dan link pun nanti juga akan di-share untuk absennya. Oke Nak, terima kasih buat Intan untuk laporan absensi kelas. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih, sebanyak siswa Ibu sekarang yang ada, alhamdulillah lumayan ya, semuanya bisa hidupkan kamera dengan baik. Mudah-mudahan lancar terus ini jaringan. Apakah ada yang mengingat materi pembelajaran kita minggu kemarin? Kita ngapain aja minggu kemarin? Ada yang bisa menjelaskan? Minggu kemarin. Silakan. Namanya siapa Nak? Namanya Intan. siapa dulu? Oke, silakan Intan. Jadi minggu kemarin kita ada membaca atau menghafal tentang surat Yunus ayat 40 dan 41, Al-Maidah ayat 32, sama hadis Bukhari Muslim. Itu kita juga baca artinya serta menjelaskan contoh perilakunya, Bu. Masya Allah, bagus untuk Intan ya, dapat mengingat kembali materi minggu yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi yang sama, masih toleransi, tapi dengan submateri yang berbeda ya. Adapun submateri hari kita hari ini adalah temanya membiasakan perilaku toleransi dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Ya, jadi nanti di sini ada pun kadeknya, Ibu menyampaikan dulu ya untuk kompetensi dasarnya. Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran surah Yunus 40:41 dengan menghindari tindakan kekerasan sesuai dengan pesan Quran surah Al-Maidah ayat 32. Insya Allah anak Ibu sudah tahu ini karena minggu kemarin sudah kita bahas ya dengan detail. Selanjutnya adapun indikatornya
ya. Pertama, membuat produk, poster atau gambar atau apapun itu yang berkenaan dengan produk tentang keterkaitan antar kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surah Yunus ayat 44:1 dengan menghindarkan tindakan kekerasan sesuai dengan pesan Al-Maidah ayat 32, ya. Adapun indikator kedua yaitu menjadi seorang pioner. Menjadi pioner dalam berperilaku toleransi sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Yunus ayat 44:1 dan Al-Maidah serta hadis yang terkait. Karena itu otomatis tujuan pembelajaran kita dalam proses pembelajaran hari ini, ya nak, Ibu berharap kalian semua ya peserta didik mampu pertama membuat produk ya tentang Quran Surah Yunus ayat 41 dengan menghindarkan tindakan kekerasan, maksudnya menghindari diri ya dari tindakan kekerasan sesuai pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Tujuan yang kedua, menjadi pioner dalam berperilaku toleransi sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Yunus ayat 44:1 dan Al-Maidah serta hadis yang terkait. Ya, oke, seperti itu daripada KD dengan indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah Ibu yakin anak Ibu di kelas ini ya semua mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Karena melihat dari hasil pembelajaran minggu yang lalu, alhamdulillah ya, anak Ibu sebagian besar sudah bisa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk selanjutnya, di channel kita, juga di channel tim kita, khususnya kelas ini, LKPD ini, Ibu, nanti kalian bisa buka terlihat ya, dan bisa ditekan. Nah, seperti ini. Apa semua bisa melihat dengan jelas? Belum, Bu. Lembar LKPD. Belum, nak? Coba yang lainnya, apakah sudah bisa dilihat tampilannya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Coba Ibu buka lagi ya. Lagi. Ini jaringan lagi, karena tadi kita tes awal sudah bisa ya. Nah, sekarang gimana? Apakah bisa dilihat dengan jelas? Belum, Bu. Belum juga. Belum juga. Jaringan sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Iya, seperti itulah salah satu kendala kita ya kalau daring ini. Terkadang anak ibu yang tidak bagus jaringannya, ibu bagus, tiba ibu yang nggak bagus, anak ibu yang nggak bagus. Oke, ini kenapa ibu tampilkan di sini biar semua bisa melihat. Khawatir nanti di channel tim ada yang belum buka ya, atau malas bukanya. Nah, ini dia. Di sini ada kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan indikator pencapaiannya. Terus di sini gambar kenapa ada pasukan anti tawuran ya. Terus kenapa di sini ada poster seperti ini dan kenapa ada gambar seperti ini. Nah, dan ini juga bentuk perilaku apa ini? Kalau Iqmal bisa lihat. Yang mana, Bu? Ngapain ini pelajar ini? Tawuran itu. Nah, bagus. Tawuran itu termasuk perilaku apa ya? Baik atau tidak, ya nak?
Tidak. Tidak, Bu. Tidak, otomatis ini ada hubungannya dengan Quran surah Al-Maidah ayat 32 ya. Nah, ini pasukan anti tawuran. Maksudnya apa ini? Siapa yang bisa jawab? Coba Ikhwan. Pasukan anti tawuran. Maksudnya Nah. itu Bu, nggak perlu tawuran apa? Itu dia pegang Nggak pensil, suka. pegang kuas. Jadi harus belajar gitu. Siswa tuh tugasnya belajar bukan tawuran. Makanya dia pegang pensil, Bagus. kuas. Ya, ini dengan siapa? Intan ya? Amel, Dengan Bu. siapa? Oh, email. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi Iwan, Ibu ada dengar yang mau kasih komentar, silakan. Kenapa ini pasukan anti tawuran? Yang putra tadi, Nak? Siapa ya tadi yang mau ngasih masukan? Oke, jaringan lagi. Ah, nih. Ini ada bentuk apa ya, gambar di mana ada perbedaan agama di sini, ya, ada perbedaan suku di sini, tapi mereka terrangkum dalam bentuk pergaulan yang saling menghargai. Nah, kenapa Ibu tampilkan seperti ini? Karena Ibu ingin nanti anak Ibu mampu membuat produk semacam poster kah, ya, atau gambar kah, atau iklan yang berhubungan dengan toleransi, ya. Terus ini bentuk contoh saja, nanti mungkin dari anak Ibu ada produknya yang lebih baik lagi. Kalau perlu dibuat semacam video juga ya, untuk menyampaikan narasi tentang toleransi, atau mungkin dengan TikTok. Kenapa harus TikTok? Karena sekarang zamannya media, generasi muda sangat memanfaatkan itu. Jadi tidak hanya untuk senang-senang, tapi juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Oke, Nak? Udah paham untuk itu? Nah, jadi instruksi kita untuk hari ini adalah nanti anak Ibu silakan simak, ada satu video atau mungkin PowerPoint yang Ibu akan tampilkan di layar. Anak Ibu bisa cermati dan pahami apa yang disampaikan dalam materi tersebut. Setelah itu anak Ibu juga silakan baca sumber pedoman yang lain yang berkenaan, yang juga Ibu nanti akan tampilkan, dan kalaupun tidak, anak Ibu bisa lihat di sumber channel tim kita yang Ibu sudah tampilkan di sana atau kirim ke sana ya. Selanjutnya diskusikanlah bersama kelompok kalian sebelumnya ya tentang materi tersebut. Mungkin nanti dalam bentuk produknya seperti apa yang mau dihasilkan ya. Nah, itu. Setelah itu nanti tiap-tiap kelompok mencatat hasil pengamatannya ya dari sumber belajar tersebut, didiskusikan bersama ya dengan membuat beberapa contoh-contoh perilaku seperti minggu kemarin yang diaplikasikan dalam bentuk poster gambar ya, atau hasil produk yang diinginkan. Oke. Dan setiap anggota kelompok membuat hasil produknya yang diupload melalui asesmen penugasan kita di tim kelas itu. Setelah itu juga hasilnya nanti akan dikirim berupa produk asli ya ke meja Ibu. Setelah itu membuat produk poster atau yang sejenisnya atau yang gambar atau iklan deh, seperti apa yang kita nanti harapkan hasilnya tentang keterkaitan antar kerukunan dan toleransi, diharapkan dalam diri setiap siswa dapat menjadi seorang pionir dalam berperilaku toleransi. Sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surah Yunus 44:1 dan Al-Maidah serta hadis yang terkait. Nah, harapan terakhir dengan anak Ibu semua mampu membuat produk-produk yang nyata seperti itu ya, dengan temanya toleransi dan berbagai perilaku yang ada di sekitar kita, maka endingnya adalah Ibu berharap nanti di antara anak Ibu ada yang bisa menjadi seorang pionir. Apa itu? Yaitu seorang yang mampu menjadi support ya, menjadi pengajak, menjadi penggerak khususnya untuk menghimbau generasi muda saat ini untuk menggalakkan ya kerukunan beragama
ya, kedamaian dalam beragama, ya, maupun dalam saling mengerti perbedaan suku, ras, dan budaya. Karena itu kehidupan toleransi kaitannya. Oke, nak, itu yang kita harapkan dari pembelajaran kita pada hari. Oke. Selanjutnya akan menampilkan link materi YouTube ya. Ini bisa dilihat, nak? Halo, anak ibu. Ulang lagi. Oke, berarti sekarang kita beralih ke materi berikutnya dengan sumber belajar yang ibu akan tampilkan. Nah, dari ibu akan beberapa orang ya untuk menyampaikan kesimpulannya dari hasil mengamati ya, yang mungkin didiskusikan dulu dengan kelompoknya ya, atau mungkin nanti kelompok kamu aja yang mewakili kita untuk menyampaikan boleh ya dari hasil kesimpulan masing-masing. Ini kelihatan, nak, dari ibu di sini dengan link yang ada? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Oke. Kita coba ya, nak, mudahan lancar ya jaringan. Kemarin pengalaman sih ada yang tidak bisa dibuka, tapi mudah-mudahan hari ini bisa ya, nak. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini salah satu bentuk artikel ya yang ada dalam materi tersebut. Jadi anak ibu silahkan boleh buka. Oke, sekarang ibu beralih ke Oke, ibu coba lagi share ya bentuk link lain dari ini. Coba ya, nak. Nah, ini dia. Kita coba yang ini. Mudahan lancar ya. Biar jaringannya tidak ini, boleh dulu dimatikan kameranya. Silakan dulu amati YouTube tersebut. Kalau ada kendala, boleh disampaikan. Ibu kurang jelas suaranya gimana ya. Mudah-mudahan lancar. Kita simak ya, nak. Anak ibu ada melihat layar hitam di kameranya? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa kita saksikan bersama. Masih muter? Iya. Indonesia Belanja spesial ulang tahun 25 Agustus. Gebiar koleksi spesial puluhan brand. Gratis ongkir, cashback spesial. Kamu mau?
perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua manusia pada dasarnya sama, membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Perhatikan dan bacalah penjelasan perilaku toleran terhadap keragaman agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan bawah ini. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut? Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Nomor 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Nomor 2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Nomor 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Nomor 4. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia.
Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Tiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan: pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Oke, alhamdulillah ya, sudah bisa disampaikan materinya dengan lancar. Bagaimana anak ibu? Apakah tadi bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Pak. Putus. Oh, ada yang putus-putus, tapi sampai akhir alhamdulillah tidak ada masalah dengan videonya ya. Semua bisa Iya, Bu. disimak ya. Oke, alhamdulillah. Untuk itu, karena ini akan memasuki materi jadwal guru lain lagi, Ibu minta dari kesediaan anak Ibu menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita amati tadi dari sumber belajar tersebut. Oke, semua dihidupkan kameranya lagi, nak. Ibu ingin lihat anak Ibu yang ganteng, yang cantik, ya, yang soleh-soleha, anak soleha, anak soleh di rumah. Silakan hidupkan kamera semua lagi, karena dengan begitu Ibu juga bisa lihat nama dan orangnya. Oke, nah, bisa langsung melihat. Karena kita dengan melalui daring ini, antara guru dan siswa tidak ada tatap muka langsung. Tapi dengan melalui meeting channel seperti ini, anak-anak Ibu dan guru juga bisa saling bertatap muka, ya. Oke, anak Ibu, mana kameranya? Kok nggak diaktifkan lagi ini? Silakan. Oke, yang ingin buat kesimpulan, silakan, nak. Dari apa yang sudah kita amati, mungkin mau dibahas dulu per kelompok atau mungkin sudah saling chatan tadi? Siapa yang ingin menyampaikan? Boleh? Ada 3 poin di sana. Yang mencermati dengan baik, yang mengamati dengan baik, pasti bisa mengambil kesimpulannya. Silakan. Muhammad Iqmal, Ketua kelas, apakah tadi dilihat sumbernya?
Sumber belajarnya nak Videonya disimak dengan putus-putus Bu di saya tadi. iya Kak. Oh, berarti masalah di jaringan Iqmal ya. Yang lainnya Ibu pikir mungkin tidak semua ya, karena alhamdulillah Ibu di rumah ini lancar ini. Selama pemberian materi tadi. Biasanya sih ya begitu juga nyangkut-nyangkut ya. Silakan nak, ayo. Kamera dihidupkan kembali semuanya ya. Ada Afrida, ada Alia, ada Amelia, ada Dimas, Dinda, Khaura, Henu, Intan. Coba Ibu minta Muhammad Rangga. Mana Muhammad Rangga? Muhammad Rangga atau Muhammad Wahyu? Ini bagus-bagus namanya ini. Anak-anak soleh semua ini. Ada Muhammadnya ya. Tanzila, apa bisa memberikan semacam kesimpulan? Silakan nak. Said Agung living. Kenapa? Jaringan atau bagaimana itu? Anak Ibu, ada yang bisa nak memberikan komentar dari hasil penayangan PowerPoint tadi atau video tadi? Salah Coba nggak Intan apa ya, Bu? Enggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Tidak harus selalu benar, tapi kalau sudah mampu menyampaikan, itu namanya bagus. Ya, anak Ibu ada minat ya dalam menyampaikan materi yang kita cermati tadi. Silakan nak, namanya siapa? Amel, Bu. Amel, kalau bisa hidupkan kamera, karena yang Ibu lihat sekarang kucing. Aduh, ya. Nah, coba Amel, aktifkan kameranya nak, biar Ibu bisa lihat langsung. Yang lain juga ya, jangan takut. Amel Sudah udah aktif kamera, Bu. Udah ya nak, oke berarti Ibu nih ada masalah di jaringan. Nggak apa-apa, ayo silakan nak, silakan. Itu, jadi apa toleransi dalam umat beragama, ras, suku, dan budaya bangsa itu wajib, Bu. Terus apa, kalau apa ya, wajib. Tunggu, Bu, nge-lag, Bu. Loading, Bu. Iya Amel, berarti Amel ada mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam penyampaian materi tadi menghormati ya, menghormati Ya, perbedaan agama. Ya, kalau toleransi dalam umat beragama, ras, dan suku budaya bangsa itu kan wajib, nggak boleh dipaksakan karena harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain gitu. Tapi lain halnya kalau dakwah barulah wajib, harus dipaksa karena emang tugasnya si pendakwah itu untuk ngajak orang masuk agama Allah gitu. Tapi kalau toleransi enggak, harus menghargai pendapat orang gitu. Jadi intinya kalau Amel setuju tidak kita hidup bertoleransi antar agama, ras, suku, budaya yang ada di Indonesia? Setuju, Bu. Setuju, bagus. Itu yang perlu ya. Nah, persoalan ibadah, keyakinan masing-masing silahkan dijalankan sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Ya, tapi kalau masalah toleransi kembali kepada manusianya lagi ya, seperti Amel setuju dengan adanya hidup toleransi, alhamdulillah. Semoga Amel bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perlu ke depannya menjadi seorang pionir generasi muda untuk menyampaikan hal tersebut. Oke nak, selain Amel, mungkin yang lain lagi? Ada satu orang? Bisa? Ibu senang kalau siswa itu aktif, tidak perlu ditunjuk. Karena apa? Guru itu juga tidak sekedar memberikan reward, tapi juga akan mencatat namanya. Ini anak aktif ini di kelas. Jadi harus begitu ya nak. Jangan diem wae ya. Jangan nonton wae temennya lah. Oke. Ada nak? Ya udah.
Cukuplah ya kalau begitu. Amel tadi sudah menyampaikan kesimpulan mewakili semua teman-teman yang ada di sini. Untuk itu Ibu harapkan dari apa yang sudah tadi kita simak bersama, sumber belajar tadi, bisa diambil catatan kecil atau beberapa poin penting dari anakku sekalian dan dibahaslah secara berkelompok. Dari situ nanti bisa menghasilkan satu produk yang Ibu harap hasilnya nanti itu berupa poster kah, gambar kah, ya, iklan atau video mungkin atau TikTok yang di dalamnya ada narasi-narasi tentang menghimbau untuk hidup bertoleransi. Oke ya nak, sesuai dengan perilaku yang ada di sekitar kita, ya, khususnya sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kehidupan bertoleransi antar agama, suku, ras, budaya. Oke, selanjutnya karena waktu juga yang memisahkan kita sudah masuk jadwal guru mapel lain ya nak. Karena itu Ibu berikan reward kepada Amel karena sudah mewakili teman-teman yang lain menyampaikan hal tersebut. Ya, menyimpulkan dari apa yang menjadi catatan penting selama pemberian sumber belajar tadi. Dan anak Ibu yang lain boleh silakan buka sumber belajar yang lain yang ada di link yang Ibu sudah share itu. Ya, di channel tim kita banyak selain yang sudah kita tayangkan tadi, ada jurnal, ada artikel, ya nak, ada video-video lain yang berkenaan. Silakan untuk mengembangkan pengetahuannya ya, sehingga nanti dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Selain itu, untuk lebih baik hasilnya, kelompok yang minggu kemarin tetap seperti itu, cuman nanti dibaginya kelompok 1 itu buat gambar atau buat poster ya. Kelompok 1, kelompok 2 buat gambar, kelompok 3 video, dan kelompok 4 TikTok. Ibu berharap sudah ada mungkin gambaran dari salah satu kelompok apa yang akan menjadi hasil produknya. Silakan Intan, mungkin ada penyampaian nak untuk hasil produknya di kelompok 1? Iya, Bu. Ya, silakan. Kamera ya aktifkan ya, nak. Silakan Intan. Ya. Oke, sudah ada ya yang bisa ditampilkan dari salah satu kelompok. Walaupun ini kelompok, tapi semua individu harus buat ya nak. Nah, ini diwakili oleh Intan dulu, sepertinya sudah ada kreasi. Silakan Intan, sampaikan. Apa narasinya di situ nak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ kan ada tulisan kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Seperti dari tulisan itu, di saat kita menerima perbedaan yang ada, baik itu dalam suku, ras, budaya, agama, di situ kita bisa mendapatkan kedamaian antar sesama manusia. Begitu. Iya, di sana gambar apa yang ditampilkan itu nak? Ada gambar apa di sana? Di situ dominannya tuh kota gitu Bu. Di situ ngambilnya gelap. Kota di situ juga ada masjidnya, kayak beda-beda gitu Bu. Ada gerejanya, Iya. ada puranya, boleh. Itu boleh dijadikan semacam bahan pertimbangan untuk kelompok lain yang ada penugasan yang sama atau mungkin di kelompok yang sama. Nah, itu yang diberikan oleh Intan sebagai contoh. Mudah-mudahan untuk kedepannya produk yang akan dihasilkan lebih bagus dan baik lagi. Karena harapan Ibu adalah kalian bisa menjadi seorang pionir. Dan Intan sepertinya sudah bisa. Begitu juga Amel karena sudah mampu menyampaikan ya hasil dari pemikirannya tentang kehidupan bertoleransi itu sendiri. Oke Intan, ada lagi yang lain mau disampaikan enggak? Ya. Ini ada hasil poster dari kelompok 2. Mungkin kelompok 2 mau jelasin posternya. Gambar? Oh iya.
Siapa Ini nak ada dari kelompok? anggota PLN. Ada Yuli Eka, ada Meza Luna, ada Firmanisa, ada Nadia Dinda, Ilza Molinan, Kurniawan, Muhammad Rangga, sama Mahesa. Mungkin ada salah satu yang mau jelasin tentang gambarnya. Oke, silakan nak. Ayo, semangat. Ibu nilai loh ini. Alhamdulillah, langsung ya. Silakan. Dari kelompok 2, gambar yang ditampilkan ada beberapa tampilan wajah di sana, mungkin dari berpakaian atau dari keyakinan ya. Dengan backgroundnya ada peta Nusantara. Nah, itu kan suatu bentuk penyampaian narasi yang perlu dijabarkan oleh sang pembuat gambar tersebut. Silakan. Kalau belum, tidak masalah. Nanti di saat menyampaikan hasil produknya ini ya harus disertai dengan narasi. Nah, terus satu lagi jangan lupa diupload ya yang video TikTok di YouTube dan linknya dikirim ke Ibu. Ya begitu juga dengan gambar dan poster, jangan lupa diupload di asesmen tim channel kita untuk Ibu berikan penilaian langsung. Oke, nah itu saja untuk hari ini. Untuk minggu depan insya Allah kita akan masuk dalam materi yang berbeda lagi ya dengan penugasan-penugasan yang insya Allah akan lebih membuat anak ibu lebih semangat lagi dalam belajar. Oke nak, untuk Intan terima kasih juga sudah menampilkan ya salah satu produk yang akan dibuat dalam timnya dan itu mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi teman-temannya dalam satu tim itu untuk membuat hasil produk yang lebih baik lagi ya. Nah, yang tentu saja di akhir pembelajaran hari ini, Ibu berharap tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Salah satunya adalah sudah mampu ya menampilkan salah satu bentuk produk dan insya Allah akan menjadi seorang pioner atau penggerak sebagai mewakili generasi muda dalam menyampaikan kehidupan bertoleransi yang ada di Indonesia. Kesadaran untuk selalu membiasakan ya berperilaku toleransi ya dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Karena Ibu, sampai di sini pertemuan kita ya. Mudah-mudahan barokah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam berperilaku toleransi dan menghindari tindak kekerasan di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, kepada Iqmal, Ibu minta menutup pertemuan kita hari ini dengan kembali berdoa, memimpin doa semua teman-teman yang ada di sini. Silakan Iqmal, calon ustadz kita ini. Baik, untuk menutup meeting kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair ya untuk Iqmal, semoga berkah ya nak dan kelasnya menjadi kelas yang unggul dengan selalu menjadi inspirasi bagi teman-temannya di kelas sehingga semuanya termotivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan hasil yang lebih baik. Itu harapan Ibu pada anak Ibu semuanya. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.